dan Ibrahim berdoa. Nah inilah puncaknya kecintaan sang suami kepada anak istrinya diwujudkan dengan doa di depan, di jarak jauh. Kalau Ibrahim banyak dialog di tempat itu justru kata para ulama nanti akan mengelunturkan sikap baja sang istri. Ya, semakin banyak bicara, semakin banyak itu akan sang istri akan susah, akan berat. Maka Nabi Ibrahim tidak bicara sama sekali. Ini perintah Allah. Aku pun berat, sama-sama kita sama-sama berat. Dari jauh kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Haitsu yarawnahu istaghfara li wajhil bait summa da'a biha. Doanya terekam dalam Al-Qur'an Ibrahim ayat 37. Ini doanya. Dari doa inilah nanti muncul satu demi satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak punya apa-apa kecuali menitipkan air dan kurma dan kemudian menyempurnakannya dengan doa. Ternyata doa itu luar biasa. Kalau sudah di dalamnya ada iman, ada tawakal, doa itu mampu melintasi semua usaha-usaha manusia. Apa doa Nabi Ibrahim? Doanya juga gak masuk akal. Doanya itu, doanya Rabbana wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku meletakkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan di dalamnya, di dekat rumahmu di Baitul Haram. Ini adalah tanah yang haram, tanah yang dimuliakan. Aku titipkan keturunanku di sana. Nabi Ibrahim mengawali dengan apa? Mengawali dengan berkisah, berkeluh kesah. Berkeluh kesah kepada Allah tidak masalah. Ya Allah, kondisiku begini. Allah Maha tahu kondisi itu, tetapi sebagai manusia ada kita kepada Allah ketika berdoa tidak langsung minta, ya Allah aku minta ini, tidak. Tunjukkan dulu kelemahan kita. Ya Allah, aku ini lemah, aku ini butuh Engkau. Aku tidak memiliki daya dan upaya. Kondisiku seperti ini. Baru minta pertolongan Allah. Apa permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Pertama, permintaan itu harus dimulai dengan permintaan yang agung, yang tidak hanya permasalahan dunia. Apa permintaannya? Rabbana liyuqimus shalah. Permintaannya dimulai dari masalah agama, masalah akhirat dulu, untuk agar nanti dzurriyyahmu itu menegakkan sholat di sana. Ini kan berarti Nabi Ibrahim punya pandangan ke depan bahwa mereka ini didoakan supaya nanti hidup berkembang dan berkembang terus. Kan situ sebutnya liyuqimu sholat, agar mereka semua dengan jamak liyuqimu as-sholat, muncul kehidupan di sana dan ditegakkan sholat di rumah Allah itu. Padahal cikal bakalnya cuma dua. Dari mana akan datang orang untuk sholat di sana? Dari mana orang akan bisa sampai di sana? Sementara di sana tidak ada kehidupan. Tetapi Nabi Ibrahim berdoa, di sana diharapkan ditegakkan sholat oleh keturunan-keturunan nanti. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia condong kepada mereka. Ini lembah tidak ada manusia, perlu cikal bakal kehidupan. Ya. Maka kata Nabi Ibrahim, jadikan manusia condong datang untuk ke rumah Allah ini. Nanti akan dimulai perjalanan itu. Akan datang suku yang lewat minta izin nanti untuk tinggal di sana, insya Allah kita jelaskan. Tetapi terbukti sampai hari ini, ya, lembah Mekah itu, Baitullah itu, semua tempat itu ada di afidah, ada di hati yang terdalam. Afidah itu, ya, jamak dari fuad. Afidah berarti hati-hati orang banyak. Afidah juga bermakna hati yang terdalam. Kalau hati itu qalbun, tapi kalau afidah, fuad, lebih dalam lagi. Maksudnya bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa, jadikan rumah Allah ini
Di situ ada keluargaku dan orang-orang condong hatinya yang terdalam untuk datang. Sampai hari ini terjadi, kita semua punya kecondongan ingin datang ke Baitullah, meskipun kita nggak mampu, belum mampu. Tetapi kita punya condong. Kalau lihat Baitullah, aduh, kapan saya ada di sana? Kodarulatnya ada TV, Pak, ya. Masya Allah, pas banget. Kita dibuat oleh Ibrahim, didoakan agar hati kita condong, terikat ke sana. Kadang kita nangis kepada Allah, kapan saya bisa sampai di sana? Banyak kisah orang-orang yang sampai di sana itu tidak dengan harta yang cukup, tetapi bisa sampai di sana karena Allah memilih mereka. Dan yang terakhir, setelah doa-doa terkait akhirat, diuqimus shalah, faj'al afidatan minas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikan mereka rezeki dari buah-buahan yang bermacam-macam. Sementara di itu lembah Mekah tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman. Dari mana rezeki berupa buah-buahan? Tetapi kita bisa saksikan sampai dengan hari ini, lembah ini meskipun tidak bisa ditanami, tetapi semua buah-buahan bisa hadir di sana. Bahkan berlimpah-limpah. Kalau haji, kalau umroh, orang sepuas-puasnya, orang banyak bersedekah buah-buahan di bulan Ramadan, apalagi. La'allahum yashkurun, agar kelak mereka nanti bersyukur. Ini doa Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi. Masya Allah. Doa ini Nabi Ibrahim berdoa dengan sesuatu yang belum terjadi dan kecil kemungkinan terjadi. Tetapi bagi seorang mukmin, doa itu harus kuat kepada Allah dan harus tinggi dan harus yakin. Contoh bagi kita semuanya yang mungkin ada kisah dulu, saya malah pernah membaca kisah seorang ibu tua, kerjaannya adalah ngumpulin sampah, Pak, ya, ngumpulin apa, plastik-plastik sampah itu untuk dijual, pemulung, betul. Mulungnya itu pakai sepeda, Pak, tapi sepedanya nggak bisa dinaikin, dia nggak bisa naik sepeda. Nah, setiap itu tahun sekitar tahun 2007-2008. Nah, sudah lama ya masih tanya. Ibu itu punya azam, saya ini orang miskin, nggak punya suami, sudah ada anak-anak, sudah tidak bersama, tinggal seorang ini. Niatnya pokoknya nyari mulung itu dibagi dua. 15.000 satu hari itu dibagi dua. 7.000-nya untuk dicelengin, separuhnya untuk makan sehari. Jadi kalau sehari dapat 15.000 itu dibagi dua. Dan seperti itu setiap hari, komitmen. Niatnya supaya bisa naik haji. Itu saja niatnya. Gak tahu sampai kapan terjadinya. Qadarullah, nabungnya itu bertahun-tahun dengan sepeda itu. Suatu ketika Allah uji. Ujian pertama sepedanya hilang. Ya, jadi hasil untuk itu juga berkurang. Kan? Kalau pakai sepeda bisa banyak, jadi dipanggul sedikit. Tapi beliau bersabar, sabar, usaha lagi. Suatu ketika jumlah tabungannya itu kodarullah sudah sampai angka 10 juta, Pak, dari hasil mulung itu. Nah, pas bulan Ramadan dia ketemu orang yang suka nawarkan umroh, haji dan umroh. Nah, ibu itu tertarik, Pak. Ketemu Ustaz, apa ini? Oh, Bu, ini travel kami. Tawarannya haji dan umroh ya? Iya, ibu mau? Wah, saya tidak punya uang ya, Pak Ustaz. Uangnya ada berapa? Saya baru ngumpul orang-orang polos kan. Saya baru ngumpul 10 juta, Pak Ustaz. Oh, udah bisa, Bu. Bisa. Daftarkan aja nama saya. Tahun ini kita berangkat. Oh, iya, Pak Ustaz. Iya. Akhirnya bisa ketemu, ya. Bu bisa bawa KTP, bawa ini, bawa persyaratannya. Siap, Pak Ustaz. Dibawalah besok. Ternyata itu semua kamuflase. Hanya ini saja. Persyaratan itu hanya jebakan saja. Intinya supaya yakin. Dibawalah uang 10 juta itu, persyaratannya dikasih. Kasih nomor telepon, Bu, besok telepon saya di sini. Besok kita ketemu di alamat ini.
Ditelepon besok nggak diangkat, ditelepon teleponnya mati, alamatnya alamat palsu. 10 juta yang dia kumpulkan bertahun-tahun itu hilang, dibohongi sama orang, ditipu. Bayar nabung untuk makan, untuk haji, pengen kesana itu, ternyata tidak sampai. Tetapi dia sudah berniat. Nah, qadarullah, ibu itu masya Allah, kata ibu itu di tulisan itu, saya harus mulai dari awal. Ya Allah, niat saya ini benar, saya tidak punya niat apa-apa, saya kepengen berkunjung ke rumahmu, itu saja. Tapi kau sudah coba sepeda hilang, uang hilang, saya yakin ini ujian saja untuk menguji apakah niat saya ini benar atau tidak. Akhirnya dimulai lagi tuh Pak. Besok saya harus bangkit lagi, harus mulai dari awal. Mulai lagi dari awal. Bulan puasa itu sampai setahun bulan puasa berikutnya. Ya dikumpulkannya yang belum sampai sejuta. Tetapi ketika masuk di bulan puasa berikutnya, beliau tiba-tiba didatangi oleh orang. Jadi ada orang lihat ini ibu ini kok setiap Ramadan rajin, datangnya awal, dia pulangnya setelah tarawih, begitu terus dia menaruh hasil pulungannya itu di samping masjid. Rajin banget, hajinya juga rajin, di situ pulang lagi terus setiap hari. Ketemulah ada orang nanya, ibu tinggal di mana? Pak, oh saya tinggal di sana, di Jakarta, di sini. Ada cerita Pak, ibu tinggal di mana? Kemudian apa kerjaannya? Ya pulung Pak, ini pulung untuk tabungan naik haji Pak. Mau naik haji? Iya. Cerita ibu itu, dulu saya di masjid ini ketemu orang hilang uang saya 10 juta. Bertahun-tahun saya nabung Pak. Masya Allah. Qadarullah bapak ini ternyata pulang bapak ini diskusi sama istrinya, orang kaya. Besok datang lagi, Bu, besok tolong serahkan KTP ini dan ini nih. Oh ibu itu sudah curiga lagi tuh Pak. Nah hilang lagi dari saya. Bu, saya hanya minta KTP, surat-suratnya saja, uang nggak ada, tidak perlu sama sekali. Maksudnya gimana Pak? Insya Allah saya uruskan. Pulang sudah diuruskan, semuanya besok datang lagi orang itu. Bu, ini paspor, ini tiketnya, tanggalnya sudah keluar. Tahun ini ibu haji sama saya, hajinya plus. Nah, sudah nggak ngantri lagi, plus tahun ini berangkat sama saya. Masya Allah, begitu nangis. Cerita dia diangkat di media massa, kisah. Artinya Masya Allah ya, itu azab orang untuk mendatangi. Itu betapa hati manusia itu kan ingin ke sana. Ini doa dari doa dari Ibrahim yang keberkahan sampai ke kita. Dan kita tinggal menanamkan niat kesungguhan untuk tiba di sana. Insya Allah mudahkan. Dan semoga jamaah di sini dimudahkan semuanya. Nah kemudian setelah peristiwa doa ini muncul lagi setelah didoakan Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Dua orang manusia pilihan Allah ini diuji oleh Allah dengan apa? Kehausan dan kelaparan. Nabi Ibrahim sudah tidak ada, air habis, kurma sudah habis, sang anak meronta-ronta. Sebagai manusia biasa, maka ibunda Hajar mencari pertolongan, lari Safa dan Marwah. Ini kisah sudah mahfuz. Dan ini semua yang menimbulkan nanti sebagai manusia biasa ada rasa panik Pak ya. Ketika menghadapi ujian, ada panik, ada kegoncangan. Makanya dia berusaha. Sampai kemudian kata Dewa Ibn Abbas nanti ketika falamma asyrafati 'alal Marwah, ketika sudah posisinya di Marwah, tiba-tiba sami'at sautan, ibunda Hajar itu dengar suara. Ada suara-suara, wahai Hajar. Faqalat sah
kemudian Hajar dengar dengan baik-baik. Ini siapa yang ngomong? Kok nggak ada apa? Nggak ada orang, tapi ada yang berbicara. Kata Hajar, in kana indakal huwas. Ya, aku dengar suara kamu ini. Aku tahu dengar suaranya jelas. Ya. Ini kalau engkau memang punya bantuan, datanglah. Ya, Ibu Hajar sampai berbicara seperti itu, karena nggak tahu siapa yang berbicara. Fa idza hiya bi malakin 'inda mawdi'i Zamzam. Tiba-tiba di situ malaikat telah berada di tempat yang menjadi sumber air Zamzam nantinya. Fa bahasa bi aqabi aw qala fi janahi. Kemudian malaikat ini mencungkil dengan tumitnya, atau dalam riwayat yang lain dengan kepakan sayapnya malaikat, sehingga hatta dhuharul ma, sampailah kemudian muncul air dari tanah itu. Inilah yang disebut dengan air Zamzam. Hadis riwayat Imam Bukhari ini meluruskan riwayat yang menyebutkan air Zamzam berasal dari kaki Nabi Ismail, karena riwayat itu dikuat. Riwayat dari Imam Al-Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tumitnya itu adalah tumit malaikat, ya, bukan tumitnya Nabi Ismail. Sehingga air ini muncul dengan derasnya sampai Ibunda Ibrahim, Ibunda Hajar ini ya, melihat air yang begitu luas ini, sehingga muncullah istilah Zamzami. Kata para ulama, Zamzam itu maknanya apa? Berkumpul. Ini bahasa Kipti, bahasa Mesir, karena Hajar ini kan orang Mesir, Pak.